Bupati Kabupaten Sukabumi, Iyo Somantri, yang hadir langsung di tengah-tengah generasi milenial dan Gen Z dalam acara Taros IOS yang diselenggarakan oleh Generasi Asik, sukses mengumpulkan kurang lebih 150 peserta pada Selasa 22 Oktober 2024 kemarin di Kabumi Garden. Acara yang berlangsung dari pukul 14.30 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ini menjadi wadah dialog terbuka yang sangat menarik perhatian. Dalam acara Taros IOS tersebut, Iyo Somantri, calon bupati nomor urut 1, memberikan ruang yang luas bagi generasi muda untuk menyampaikan keluh kesah, kritik saran, serta ide-ide gagasan mereka untuk Kabupaten Sukabumi. Banyak peserta yang dengan penuh antusias berbicara langsung di depan calon bupati mereka, menyuarakan harapan dan aspirasi untuk masa depan Kabupaten Sukabumi. Para peserta menyampaikan berbagai isu, mulai dari perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, hingga ide-ide tentang ekonomi kreatif dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Saya sebagai kandidat sangat apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya nih kepada Muda Asik yang telah menggagas penginisiasi ini. Dan terus terang saya diberitahu hanya beberapa hari ke belakang, 2-3 hari yang ke belakang, bahwa saya akan diundang untuk acara Taros IOS. Saya bilang oke, siapa takut gitu. Nah kemudian hari ini dengan kepadatan saya acara kegiatan sehingga agak terlambat sedikit, mohon maaf karena undangannya jam 3:30, saya datang kurang lebih jam 4 di sini. Ya tapi alhamdulillah semuanya happy, asik bagi kaum milenial ini. Harapannya adalah bahwa kami ini sedang menggali harapan, keinginan, kemudian harapan, kemudian usulan, bahkan kritikan dari milenial dan generasi Z ini sudah kami tampung, sudah kami terima, dan insya Allah itu adalah untuk bahan kebijakan ke depan. Harapan baru masyarakat, harapan baru milenial, zilenial harus kita wujudkan ke depan, sehingga melalui forum ini yang sangat interaktif, dua arah, bahkan bertubi-tubi pertanyaan luar biasa. Ini adalah keharusan, ini adalah suatu gaya yang baru. Insya Allah Sukabumi akan lebih maju kalau kita suka mendengar baru melaksanakan. Jangan suka mendengar tapi ngomong-ngomong terus, tapi kita harus banyak mendengar baru melaksanakan. Ini adalah momentum bagi anak muda. Taros IOS ini adalah satu wadah juga untuk kita sebagai generasi penerus yang memang hanya dibuat oleh Bapak Iyo Somantri, yang dimana anak muda bisa berkreativitas, bisa berinovatif, bisa mengeluarkan pendapatnya dan memberikan satu masukan untuk pengembangan Kabupaten Sukabumi. Ini sangat inspiratif untuk acara ini, sangat inspiratif untuk kita sebagai kaum muda. Hari ini bahwa Presiden kita Bapak Prabowo Subianto mengunggulkan bahwa sumber daya manusia itu yang harus diunggulkan. Maka jelas sekali pemimpin yang berpengalaman, yang sudah banyak sekali pengetahuannya, yang memang bisa membimbing kita sumber daya manusia berkembang dan kemudian bisa sama-sama berkontribusi, berkolaborasi untuk memajukan Kabupaten Sukabumi yang primadona ini, yang sebentar lagi akan tinggal landas, Kang. Yang sebentar lagi akan tinggal landas. Jalan tol sudah mulai dibuka, insya Allah selatan dan utara akan sama datar, sama-sama berkembang. Adanya sosok pemimpin yang berpengalaman dan yang betul-betul mengetahui seluk-beluknya Kabupaten Sukabumi. Pasangan IOS Jainul ini adalah inspirasi untuk kita, inspirasi untuk para kaum milenial dan zilenial saat ini, karena beliau sudah tidak diragukan lagi pengalaman dan pengetahuannya, yang dimana acara ini memberikan suatu wadah ruang untuk milenial dan langsung direspon cepat oleh pasangan Bapak Ios dan Pak Jainul sendiri. Pertama, Pak Ios dan Pak Jainul adalah dua kalangan birokrat yang sama-sama memiliki track record yang baik ya dalam pemerintahan daerah Kabupaten Sukabumi. Kita tahu bersama bahwa Pak Ios dan Pak Jainul adalah dua kekuatan yang bisa saling mengisi untuk bagaimana melakukan terobosan-terobosan positif bagi pembangunan Kabupaten Sukabumi ke depan. Terlebih bahwa bicara pada analisa data bahwa bonus demografi itu sudah didapatkan dan dialami oleh Kabupaten Sukabumi, di mana tingkat usia produktif ternyata jauh lebih tinggi daripada usia non produktif, sehingga saya berharap pasangan Pak Ios dan Pak Jainul ini bisa melihat bahwa potensi sumber daya manusia dalam hal ini
milenial dan Gen Z menjadi kekuatan untuk bagaimana melakukan kolaborasi gerakan, kolaborasi politik untuk bagaimana mampu melahirkan public policy yang memang bermanfaat dan berguna bagi masa depan Kabupaten Sukabumi, terutama Gen Z dan milenial. Maksud dan tujuan diadakannya kegiatan Muda Asik di Taros IOS, yang pertama tentunya kita sebagai anak muda, kaum muda di Kabupaten Sukabumi harus ambil peran dan ambil bagian. Tidak boleh ketika kampanye itu hanya menjadi objek semata, tapi kita harus menjadi pelaku. Kita harus menjadi subjek, jangan sampai kita menjadi objek. Poin yang kedua, maksud dan tujuan diadakannya Taros IOS hari ini pilkada di Kabupaten Sukabumi itu bukan hanya tentang politik money atau money politik, tetapi hari ini kita sepakat bahwa politik gagasan adalah yang paling nomor satu. Ternyata ketika hari ini kita mengadakan politik gagasan, yang dimana kita menghimpun seluruh aspirasi, menghimpun seluruh saran dan masukan, bahkan kritikan, kita tidak sedikit pun menyeting itu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah pertanyaan yang sangat radikal, pertanyaan yang sangat mengakar dan berasal daripada akar rumput dan didasari atas keresahan yang hari ini ada di masyarakat bawah, seperti itu. Agenda ke depan kita tentunya akan gerilya ke setiap dapil di daerah pilihan di seluruh Kabupaten Sukabumi, ada 6 dapil kurang lebih, dan hari ini kita launching di dapil 4, setelah ini kita akan geser ke dapil 3, dan kita akan geser juga ke dapil 2, 1, 5, dan 6. Yoso Mantri dengan tangan terbuka menerima masukan-masukan tersebut. Beliau menyampaikan bahwa suara generasi muda sangat penting untuk menciptakan perubahan yang lebih baik di Kabupaten Sukabumi. Dalam acara ini, Yos juga menegaskan komitmennya untuk terus melibatkan anak muda dalam proses pembangunan daerah, agar setiap program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan zaman. Bukan cuma bicara soal masalah, namun banyak juga ide-ide kreatif yang muncul dari para peserta. Mereka mengusulkan program pemberdayaan anak muda yang lebih intensif, menyediakan ruang-ruang publik dan kreativitas, hingga strategi memperluas akses teknologi untuk pendidikan di daerah-daerah yang terpencil. Semua itu direspon positif oleh Yoso Mantri yang berjanji akan memasukkan ide-ide tersebut dalam visi misinya sebagai calon bupati. Dengan adanya Taros IOS ini, generasi muda tidak boleh hanya jadi penonton dalam pembangunan daerah, tapi harus berperan aktif sebagai motor penggerak. Keterlibatan aktif generasi milenial dan juga Gen Z menjadi kunci untuk menciptakan Kabupaten Sukabumi yang lebih maju, modern, dan tetap menghargai kearifan lokal untuk membangun Sukabumi lebih baik ke depan.